Nah, apakah orang yang percaya Yesus yang tidak menyalibkan Yesus ini memperoleh hidup kekal? Oke, kalau masalah memperoleh hidup yang kekal, Bang, kalau memang kita percaya dan meyakini Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup, itu otomatis, Bang, tiket kita otomatis memperoleh hidup yang kekal di surga nanti, Bang. Oke, terus kalau Anda termasuk orang yang percaya Yesus, kenapa Anda percaya salib? Kan salib itu berasal dari orang-orang yang tidak percaya. Anda berada di mana ini sebenarnya? Anda berada pada posisi orang percaya atau berada pada posisi orang yang tidak percaya? Oke, ini Bang, ini udah dua persepsinya, Bang. Kalau Abang bilang demikian, kenapa percaya kepada salib? Kami percaya itu namanya salib penyaliban. Kami percaya. Karena sebelum... Kenapa Anda percaya? Itu kan dari orang yang tidak percaya. Kalau Abang gabungkan itu kepada iman kami, itu nggak bisa dimasukkan, Bang. Kenapa tidak? Ya pada zaman orang yang penyaliban, ya. Orang yang percaya tidak menyalib Yesus. Ya jelas. Makanya terus kenapa Anda karena terjadi penyaliban, maka yang menyalib itu? Terus kenapa Anda terima penyaliban kalau Anda termasuk orang percaya? Harusnya kalau Anda percaya Yesus, Anda menolak penyaliban. Kalau Anda percaya Yesus, Anda menolak penyaliban atau menerima penyaliban. Ini yang Abang katakan ini udah dua persepsi, Bang. Udah dua persepsi. Meskipun penyaliban itu terjadi pada zaman dahulu yang telah dilaksanakan oleh orang Yahudi, sebab pada zaman itu orang yang menyalibkan Tuhan Yesus tidak percaya kepada kedatangan Tuhan Yesus. Emang saya tanya dulu sama Abang, emang pada zaman kedatangan Tuhan Yesus di sana kan bukan seluruhnya orang Yahudi tidak percaya kepadanya. Pada saat itu hanya orang yang tidak percaya kepada Yesus yang menyalibkan Yesus, tapi orang yang percaya kepada Dia, dengar dulu, tapi orang yang percaya kepada Dia tetap sama pendiriannya kepada Yesus. Makanya pada saat penyaliban terjadi, banyak orang yang berkumpul di sana menunggu Tuhan Yesus diturunkan dari salib dan dimakamkan. Dan setelah terjadi pemakaman, apa yang dibilang Yesus sebelum meninggal akan bangkit pada hari ketiga, nyatanya firman itu tergenapi, Yesus bangkit pada hari ketiga. Jadi itulah yang memperkuat iman Kristen sampai sekarang ini. Berarti apa yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak percaya itu adalah sebuah kebenaran. Kenapa Abang buat kesimpulan itu sebagai kebenaran? Di mana letaknya sekarang itu, begini, Abang bilang kebenaran. Sekarang begini. Oke, kita buktikan. Penyaliban itu berguna nggak untuk Anda sebagai seorang Kristiani? Gimana? Penyaliban itu berguna nggak untuk Anda sebagai seorang Kristiani? Penyaliban itu berguna untuk orang Kristiani. Ya, benar, Bang. Penyaliban itu sama kami. Berarti pembenci Yesus itu adalah orang yang berjasa buat saudara. Kenapa Abang bilang itu orang berjasa? Loh, katanya Anda mengatakan salib itu berguna untuk Anda, kan? Jelas. Kalau tidak ada yang membenci Yesus, ada nggak yang menyalibnya? Oke, gini Bang. Berarti abang bilang sekarang pada zaman dahulu yang menyalibkan Tuhan Yesus, berarti itu sebagai pembantu bagi umat Kristen gitu, Bang, ya? Pahlawan, bukan pembantu, pahlawan penyelamatan. Bahkan mereka adalah juru selamat Anda. Oke, Bang. Oke. Nah, jadi di sini, Bang, di sini kita harus betul-betul memahami yang namanya penyaliban, Bang. Jadi kalau memang secara logika bisa Abang ambil kesimpulan itu dibilang pahlawan. Tapi pada zaman itu, Bang, kenapa penyaliban itu terjadi? Kenapa penyaliban itu terjadi? Bahkan menjadi penyaliban itu sampai sekarang penyaliban itu jadi diubah sama Allah Bapa di surga menjadi jalan keselamatan bagi umat. Dari mana Anda tahu? Dari mana Anda tahu?
Itu yang diimani orang Kristen, Bang. Itu nggak boleh Dari Abang mana bantah. orang Kristen tahu sementara Tuhan Iya, gini, marah Bang. terhadap penyaliban Oke. itu, Tuhan marah. Oke, gini, Bang. Kenapa itu jadi istilah dibalikan jadi kebaikan bagi umat Kristen? Karena penyaliban pada saat itu Yesus yang disalibkan itu adalah orang yang tidak memiliki dosa. Nah, jadi Terus itu hubungannya ya? Apa hubungannya ya? Nah, gini, Bang, oke? Justru karena Yesus tidak memiliki dosa, maka tidak boleh disalib. Kalau disalib melahirkan dosa, bukan keselamatan yang didatangkan. Sekarang- Menyalib orang yang benar itu mendatangkan murka Tuhan, bukan mendatangkan berkah atau kasih karunia dari Tuhan. Ya, tadi kan begini, Bang. Tadi di awal sudah saya ceritakan penyaliban itu terjadi gara-gara pada zaman itu orang tidak mempercayai kedatangan Yesus Kristus sebagai penyelamat manusia. Udah, jadi abang gini, Bang. Seharusnya di sana harus abang tahu dulu apa maksud dan tujuan Yesus datang ke surga, bahkan ia rela mati. Kok rela? Apa pula rela? Rela gimana? Yang membunuhnya itu orang yang membencinya, kok rela pula? Gimana ini? Kok Anda jadi sekarang ngarang-ngarang ini kita, cerita? Bang, gini Gimana sekarang Yesus kita- rela makanya mati? sekarang ini udah dua persepsi, Bang. Ini udah dua persepsi. Ini udah dua persepsi. Jadi kalau kita kumpulkan apa kita tadi omongan kita dari tadi, memang nggak bakalan nyambung, Bang. Kalau abang bersekuku di sana, memang tidak Saya bisa nyambung. mengatakan penyaliban itu terjadi karena adanya kebencian, adanya iblis. Betul. Sedangkan orang-orang Kristen ini panen dari pekerjaan iblis ini. Gitu. Berarti juru selamat Anda itu sebenarnya bukan Yesus tapi iblis. Kenapa abang gini loh, Bang? Kenapa pula abang bilang iblis? Coba di mana letaknya? Coba. Oke, apa keselamatan yang akan datang ke Kristen, orang-orang non-Yahudi, kalau tidak ada penyaliban? Kristen diselamatkan dengan cara apa? Oke, gini ya, Bang. Udah, Bang? Ya. Pada saat Yesus datang ke bumi, dia membawa sebuah ajaran, bahkan mujizat dia nyatakan di bumi. Oke? Mujizat dinyatakan. Jadi Yesus datang ke dunia ini membawa ajaran kasih bahwa Allah yang sesungguhnya menampakkan diri kepada umat manusia lewat perbuatannya, lewat pekerjaannya, lewat mujizatnya. Oke. Terus keselamatan untuk Kristen gimana tanpa salib? Dengar dulu, Bang. Lewat keselamatannya. Dan pada saat itu banyak orang yang percaya, Bang. Banyak orang percaya kalau dia adalah Mesias, anak Allah. Banyak yang percaya. Kenapa percaya? Melalui pekerjaannya, melalui mujizat yang dinyatakan pada saat itu. Jelas kita tahu pada zaman Yesus Kristus yang mati bisa hidup kembali, yang buta bisa melihat, yang lumpuh bisa berjalan. Itu jelas itu, Bang. Itu mujizat dari mana datangnya, Bang? Kalau bukan kuasa daripada Saya tidak tanya mujizat, yang saya tanya keselamatan apa yang ada di Kristen sekiranya tidak ada penyaliban. Cara Kristen selamat itu apa caranya? Tanpa penyaliban Kristen ini selamat melalui cara apa? Oke, bilang karena pada zaman itu, Bang, hukum yang berlaku memang hukum salib, Bang. Saya Karena ulang salib lagi, yang berlaku. keselamatan apa yang bisa datang di Kristen tanpa penyaliban? Oke. Karena dia merelakan dirinya supaya setiap orang yang percaya kepada Tuhan tidak binasa. Itu Saya tanya, itu perkataannya. keselamatan apa yang diraih oleh orang Kristen dengan caranya yang mana? Tanpa penyaliban orang Kristen bisa selamat itu dengan cara kayak mana? Keselamatan dari kutuk dosa. Keselamatan dari kutuk dosa tanpa penyaliban Kristen ini selamat. Betul. Bagaimana cara Anda selamat tanpa salib? Aduh, Abang Juma itu makanya kalau ada sebuah kalimat
boleh abang tanggapi dengan baik. Itulah yang diajarkan Yesus pada saat itu. Itu ada. Memang kebetulan saya sekarang lagi di luar. Kalau saya lagi di rumah bisa Saya bertanya, tanpa penyaliban, Kristen selamat melalui apa? Tanpa penyaliban. Oke, Bang. Gini Bang, Allah itu sekarang Tuhan Yesus ya Elohim itu adalah Maha tahu. Jadi dia berbuat sesuatu pun pasti dia bakalan apa yang terjadi ke depannya. Inilah semua rancangan Tuhan. Itu Pertanyaan rancangannya saya, semua. tanpa penyaliban, Kristen bisa selamat nggak? Makanya gini loh Bang, kalau abang bilang itu tanpa penyaliban itu tidak bisa disangkal lagi sebab penyaliban itu udah terjadi. Kalau Nah, abang enggak, membuat- pertanyaan saya, bisa nggak Kristen selamat tanpa salib? Kalau Yesus tidak datang ke dunia ini, Kristen tidak bakalan selamat. Tidak bakalan selamat. Kalau dia datang tanpa disalib, Tanpa penyaliban umat manusia tidak lepas dari kutuk dosa. Sudah? berarti iblis sangat berjasa untuk Kristen. Yesus tak berarti. Oke. Meskipun Yesus turun ke bumi jadi manusia, tanpa penyaliban Kristen tetap tidak selamat kan? Oke, sekarang di sini Harus ada- penyaliban kan? Berarti bukan Yesus juru selamat Anda, juru selamat Anda itu iblis. Oke, dengar dulu Bang. Di sini, oke, dengar dulu ya. Di sini sekarang ada perencanaan betul, perencanaan iblis betul. Iya. Oke. Pada saat iblis merencanakan penyaliban Tuhan Yesus. Oke. Dengar dulu, disimak ya. Pada saat iblis merencanakan penyaliban Tuhan Yesus. Secara logika dan secara manusiawi, mungkin pada saat itu Yesus bisa aja melawan, bahkan bisa aja mengelakkan penyaliban ini. Oke? Tapi kenapa tidak demikian? Kenapa Yesus tidak membantahnya? Udah? Di sanalah terjadinya, di sanalah terjadi penyelamatan itu. Kenapa saya? Karena Yesus Berarti Kristen diselamatkan oleh iblis. Aduh, itu makanya saya bilang Bang, makanya saya yang orang Kristen dapatkan penyelamatan saat Yesus merelakan dirinya untuk disalib. Iya, itu. Di situ ya. Ya, itu. Saat Yesus, udah saya bilang tadi ya, pada zaman itu mungkin Yesus bisa saja mengelak dari penyaliban itu, bahkan bisa saja membunuh para bangsa Romawi pada saat itu. Tapi Yesus di hati Yesus bukan demikian. Yesus harus mengikhlaskan itu dan menerima hukuman salib itu. Kenapa? Iya. Dengar dulu supaya Berarti Anda diselamatkan iblis, bukan Yesus. Aduh, itulah kan makanya saya bilang Bang, dengar dulu cerita Bang. Memang penyaliban itu, perencanaan itu terjadi. Udah sebelumnya Siapa yang rencanakan? Gini, itu jelas perencanaan. Kalau perencanaan dari mana dulu Bang? Makanya Ya, salib sekarang itu rencana siapa? Gini, makanya kalau salib itu jelas rencana si iblis. Udah? Oke, dengar dulu ya. Dengar dulu. Iblis berencana menyelamatkan Kristen. Benar nggak tuh? Dengar dulu. Selamat nggak tuh kalau dari iblis? Dengar dulu. Tapi di dalam kerelaan. Dengar dulu Bang. Tetapi di dalam kerelaan itu, di dalam kerelaan Yesus untuk disalibkan, di sanalah datang penyelamatan bagi umat manusia. Iya, Udah saya bilang tadi. Udah saya bilang tadi. Kalau pada zaman itu penyaliban itu bisa saja dielak oleh Tuhan Yesus, bahkan bisa saja disingkirkan, bahkan mungkin para tentara-tentara Romawi pada saat itu bisa saja dibunuh. Tapi yang ada di dalam hati Yesus tujuannya bukan untuk melawan perintah-perintah kerajaan pada saat itu, bahkan dia akan rela dibuat dia. Jadi Kristen tidak akan selamat sekiranya tidak ada penyaliban kan? Aduh, makanya Bang,
sekarang itu tidak bisa. Itu tidak, omongan itu tidak bisa abang bilang lagi, sebab penyaliban itu udah terjadi. Iya, kalau tanpa memang penyaliban memang secara- Kristen tidak selamat, betul? Jelas tanpa penyaliban. Maka berterima Oke. kasihlah kepada iblis yang menyalib Yesus. Tidak salah, tidak berterima kasih. Loh. Berterima kasih. Loh. Tanpa penyaliban, tanpa iblis. Berterima Kan yang merencanakan, yang merancang, yang merencanakan salib kan iblis. Oke, dengar dulu. Dan Anda selamat karena rancangan iblis, berarti berterima kasih ke iblis. Mendengar, bukan berterima kasih kepada kerelaan Yesus. Di situ kita berterima kasih, Bang. Bukan pada perencananya kita berterima kasih, tapi kita berterima kasih kepada kerelaan Yesus, sebab Dia menyerahkan dirinya atas rancangan iblis. Atas rancangan iblis. Makanya, Bang, abang dengarkan saya ngomong. Memang perencanaan itu ada. Udah saya bilang dari awal tadi, udah saya bilang. Yesus, terima kasih Yesus, karena Anda sudah rela disalib. Karena salib kami bisa selamat. Makasih ya Yesus. Habis itu Anda peluk dengan iblis. Iblis, ente luar biasa. Coba bukan kau yang melakukan. Yesus tidak mungkin mau disalib dan kami tidak mungkin selamat. Makasih ya iblis. Makasih iblis. Bang Juma itu udah salah mengambil kesimpulan. Memang rencana kok salah penyaliban. pula? Dengar dulu. Memang Iblis. rencana penyaliban itu memang rencana iblis. Iblis. Tapi yang Tapi- kita iman saat kerelaan Yesus untuk disalibkan, itu yang membuat kita menjadi dibebaskan dari kutuk dosa. Bukan kita bukan kita berterima kasih Penyaliban kepada iblis. Kristen Kita berterima kasih kepada Yesus karena Dia rela mati. karena sudah mengikuti dan mentaati keinginan iblis, rancangan iblis. Kan begitu, betul? Sudah saya bilang tadi, Bang Juma, mungkin pada saat itu bisa saja Yesus menghindar dari hukum Iya, hukum makanya salib. Bisa saja dia kalau menghindar Yesus dengan menghindar, kekuatan dia, dengan kalau Yesus menghindar dari kekuasaan salib, dia. Kristen tidak Tapi selamat. Dia tidak demikian, dia tidak mematuhi itu, dia merelakan dirinya untuk disalibkan hanya untuk menebus dosa. Iya, Itu yang kami syukuri. keren Segala yang kali. kami syukuri, kesediaan Yesus untuk Andai disalibkan. saja iblis tidak merancang, maka dosa Anda tidak ditebus. Betul? Ya, gini Bang. Kalau secara logika, Bang, kalau secara Untung logika, iblis omongan merancang penebusan dosa dengan membunuh Abang, Yesus. kalau secara logika daripada omongan Abang, Oke. kalau secara logika dari omongan Abang, bisa benar, Bang, bisa benar. Ya memang benar. Tapi yang kita imani di sana bukan pada perencanaan iblis, yang kita imani di sana pada kerelaan Yesus untuk disalibkan. Itu yang kita imani, bukan pada perencanaan iblis. Sekarang di situ- permasalahannya kalau di situ ambil- kalau Yesus diutus ke bumi jadi manusia membangkitkan orang mati, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat. Bisa nggak menyelamatkan Kristen dengan mujizat-mujizat seperti itu? Bisa nggak? Bisa. Kristen selamat nggak dengan cuman modal-modal kayak gitu? Bangkitkan orang mati, air jadi anggur, badai menjadi tenang. Bisa nggak Kristen hidup kekal dengan mujizat begitu? Bisa nggak? Bang, itu mujizat-mujizat yang dinyatakan oleh Yesus supaya setiap orang percaya kalau iman, kalau firman yang datang kepada manusia. Makanya saya bertanya, mujizat-mujizat yang Yesus lakukan itu, sekiranya kemudian Kristen percaya terhadap mujizat-mujizat itu, apakah Kristen hidup kekal, memperoleh hidup kekal hanya dengan percaya mujizat-mujizat itu? Oke, Abang bertanya di sana, Bang, ya. Enggak, gini, Bang. Kalau masalah mujizat-mujizat yang telah dinyatakan oleh Tuhan Yesus Kristus, itu pertanda bahwa Dia memang anak Allah, utusan Allah. Iya, kalau Anda kedatangan percaya Dia tidak itu, supaya kedatangan kalau Anda percaya itu, apakah Anda selamat? Cukup percaya mujizat-mujizatnya, apakah Anda selamat? Oke, di sana ya, sampai di sana, sampai di mujizat ya. Sebelum pun Yesus disalibkan, kita udah percaya kepada beliau lewat mujizat-mujizatnya. Nah, Kenapa kalau
hanya percaya kita udah mujizat-mujizat diselamatkan. ini, kalau hanya dengan percaya mujizat-mujizat ini tanpa ada penyaliban, apakah Anda selamat? Tetap selamat bang, tetap selamat. Sekarang kenapa Tanpa ada penyaliban. Tanpa ada penyaliban bang, kita tetap selamat sebab Oke. Jedar. dengar dulu Jedar. sebab, dengar dulu Berarti dengar dulu kesimpulan berarti saya bang, dengar dulu kesimpulan Tunggu. saya, dengar dulu sebab sebelum Ya, silakan. penyaliban sebelum 6M teman-teman, Masya Allah, luar biasa. Berarti orang bisa selamat tanpa salib. Lalu mana dosanya? Mana dosa warisnya? Mana? Mana? Apa caranya dosa Anda ditebus kalau Anda tidak ada penyaliban? Bagaimana Anda bisa selamat kalau masih ada dosa Anda? Ayo. Kan tidak ada penyaliban, berarti tidak ada penebusan dosa. Lalu bagaimana Anda bisa selamat kalau tidak ada penyaliban? Masih ada dosa Anda? Abang gini loh bang, abang persepsi aja yang mau abang didengar. Jadi setiap saya bicara jangan di mute gitu dong, biar enak kita apanya bang. Saya kan menanggapi pernyataan saudara. Anda mengatakan boleh orang selamat tanpa penyaliban, betul? Sekarang kan abang tanya, pertanyaan abang tadi, apakah orang Kristen bisa percaya lewat mujizat? Kan abang bilang tadi. Bisa Makanya- selamat tanpa penyaliban. Oke, bisa. Karena sebab Bisa. dengar dulu ya, makanya dengar Bisa. dulu penjelasan saya. Sebelum penyaliban terjadi, sudah banyak orang yang percaya kepada Yesus. Bahkan setiap orang percaya kepada itu udah semakan itu sebelum penyaliban terjadi. Udah loh. selamat kan? Sebelum Oke, penyaliban terjadi. Oke. Iya, udah selamat kan mereka, meskipun tak ada penyaliban. Sebelum terjadi penyaliban, setiap kita percaya kepada Yesus Kristus, kita udah selamat. Udah? Meskipun tidak ada penyaliban. Makanya iya, sebelum terjadi pun penyaliban, yang Enggak, percaya meskipun kepada- tidak ada. Orang yang sudah percaya Yesus, meskipun tak ada penyaliban, mereka tetap selamat kan? selamat asal dia percaya sama Yesus. Meskipun tidak ada penyaliban. Iya, meskipun tidak ada penyaliban. Jadi dosa-dosa mereka ini bisa hilang tanpa penyaliban. Oke, gini bang, itu orang yang selamat tanpa penyaliban, itu pada zaman dulu ya bang ya, pada zaman Yesus Yesus turun ke bumi, itu terjadi. Tapi sekarang, apakah manusia-manusia tersebut masih hidup? Sekarang penyaliban ini turun temurun ke iman orang Kristen. Ya, orang-orang yang percaya tadi itu bisa selamat tanpa penyaliban. Kenapa sekarang Anda harus mempercaya Yesus dengan salib? Kan cukup percaya ternyata bisa selamat. Makanya kami percaya tanpa penyaliban. Kami percaya kepada Yesus. Makanya gini bang. Kenapa harus ada embel-embel salib? Di awal tadi udah saya bilang. Makanya tadi abang pernah bilang banyak apa yang penyesat abang bilang itu memang banyak. Pada Oke, zaman berarti kesimpulan saya berarti kita tidak butuhkan salib. Kita cukup percaya Yesus, kita selamat. Udah selesai. Buang salib bang, buang. Anda sudah mengakui kan? Tanpa penyaliban kita selamat. Kenapa abang ambil kesimpulan dibuang salib coba? Loh, Kenapa? tadi Anda mengatakan orang yang percaya Yesus sudah mendapatkan hidup kekal, biarpun tak ada salib. Orang yang percaya kepada Yesus, udah. Apa yang kita percaya di sana? Kita percaya dia turun ke bumi. Mujizat, Oke. utusan Kita Tuhan percaya kepada kita Bani percaya Israel melakukan Dengar. mujizat. Kita percaya dia mati, bangkit pada hari ketiga. Wah, itu penyaliban itu berarti. Bahlul, iblis. Udah Anda turun. Anda berdongok, bahlul, tolol. Bodoh. Tepuk tangan untuk orang bodoh. Dan dongok. Dia mau menjilat ludahnya sendiri,
yang mengatakan orang-orang bisa selamat tanpa penyaliban. Ya udah, kenapa harus percaya kebodohan apa dikatakan salib adalah kebodohan bagi orang-orang yang tidak percaya? Ngapa harus percaya kepada itu? Ternyata dia sendiri mengatakan orang bisa selamat tanpa penyaliban. Ya sudah, ngapain kita harus ikutin karya iblis, rencana iblis? Ngapain? Kan Anda mengatakan bahwa penyaliban itu rencana iblis. Ya ngapain kita terima hadiah dari iblis? Cukup percaya Yesus saja bisa memperoleh hidup kekal. Ya sudah, percaya Yesus, dia nabi, dia rasul, bermujizat di tengah-tengah kaumnya Bani Israel. Sudah, berarti Islam dong. Kan gitu. Ternyata bisa memperoleh hidup kekal cukup dengan percaya Yesus sebagai rasul untuk kaumnya Bani Israel. Wa iskala Isa bin Maryam ya Bani Israel inni rasulullahi ilaikum. Islam dong, kalau percaya Yesus sebagai utusan Tuhan kepada Bani Israel bisa selamat. Itu rukun iman Islam. Artinya penyaliban ini tidak perlu diakuinya. Masya Allah, luar biasa. Ini permintaan banyak kali. Yang mana yang muslim, yang mana non muslim. Banyak kali abang-abang. Wow. Mana ini? Halo, yang mana ini? Bismillah. Bismillah. Udah kita dengarkan teman-teman, bisa selamat tanpa salib. Salib karya iblis katanya, rencana iblis. Ya ngapain harus ada rencana iblis masuk kalau memang ternyata tanpa rencana iblis kita bisa selamat. Cukup percaya Yesus, ya sudah. Halo, selamat malam saudara user. Gak bisa buka kamera. Halo, saudara Saros. Halo, belum duduk ya. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. 70 permintaan lebih. Aduh. Mana yang halo? Halo? Maaf abang, salah tulis. Iya, halo. Iya. Halo. Iya, nggak apa-apa. Iya. Maaf abang, aku salah tindis. Siap. Iya, makasih. Makasih ya. Halo, selamat malam. Halo. Halo, selamat malam saudara Joni. Ayo teman-teman non-muslim dan yang muslim mohon untuk dibatalkan permintaannya, boleh ya? Soalnya banyak kali nih. Ada 70 lebih. Yang mana yang harus kenaikan? Halo, selamat malam. Halo, selamat malam, abang-abang. Cek. Halo, ada non muslim di sini. Halo, halo bang.
Islam semua ya teman-teman ya. Islam semua ya. Bisa batalin nggak teman-teman? Biar kita kasih ruang untuk non-muslim aja dulu. Yang minta masih 68 orang. Saya harus scroll terus ini, cari yang muslim, cari non-muslim. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Halo. Halo. Selamat malam. Halo. Selamat malam. Wish, 6M teman-teman. Keren kali, Bah. Halo, selamat malam. Halo. Halo. Ibu Elizabeth. Dari mana? Katolik Protestan? Apa? Saya Protestan, Katolik saya bukan Protestan. Oke, silakan buka kameranya. Kenapa saya harus buka kamera? Syarat di komar saya. Aku udah tidur, aku lagi baring, tidak boleh buka kamera. Ini kok kayak Paulus kok gitu. Tidak tidur dibilang tidur. Turun dia. Harusnya perempuan kayak gitu kita bal-balin dulu baru dia turun. Kasih oleh-oleh dulu dia. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Katolik Protestan, Bang? Ini Protestan, Bang. Oke. Boleh buka kameranya ya. Kita diskusi ya. Aduh, saya lagi di rumah sakit ini. Malu. Oh, abang lagi sakit. Ya, tapi gas aja. Oh, hebat. Luar biasa abang kita. Nggak kayak ibu ini, cuma datang merepet. Ibu Elizabeth. Ya, gimana, Bang? Iya. Ini gelar penyesat. Kalau dari Al-Quran kan jelas tuh. Gelar penyesatnya wa ikhwanuhum yamudunahum fil ghayyi tsumma la yukassirun. Jadi kami tidak ingin membawa Al-Quran dalam hal ini. Kami ingin pernyataan Yesus saja. Apa gelar penyesat itu menurut Yesus, Bang? Gelar penyesat menurut Yesus ialah orang-orang yang tidak mengikuti perintah Tuhan. Iya, perintah Tuhan jangan ada ilah lain di hadapanku, betul? Betul. Terus kenapa saudara membuat ilah baru bernama Kristus? Saya membuat ilah baru bernama Kristus. Coba Anda terangin sedikit lagi. Ya, kan tidak boleh buat ilah lain. Hanya ada Eloah Abraham, Eloah Ismail, Eloah Ishak. Jangan ada ilah Yesus, ilah Kristus. Karena ilah Kristus itu ilah yang baru dibuat. Benar. Dan sementara ilah yang betul adalah yang disembah oleh para nabi. Eloah Abraham. Di dalam Al-Quran dikatakan Kulu amanna billah wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismaila wa Ishaq wa Yaqub wa Asbat wa ma utiya Musa wa Isa. Ilah yang benar adalah ilah yang disembah mereka. Nah, kenapa kemudian Anda membentuk ilah baru bernama Yesus? iya ya, Bang. Iya, Bos. Jadi gimana sekarang agama sekarang ini? Nah, itu dia Jadi makanya.
Ada Selalu keliru. Bentar bang. ada Selalu. yang Ya silakan. ya. Jadi kan ada ilah nih yang sudah diajarkan oleh para nabi termasuk Yesus. Hidup kekal adalah mengilahkan Dia yang di langit sebagai satu-satunya ilah yang benar. Tidak boleh lagi ilah-ilah yang lain. Bagaimana dengan Yesus? Oh Yesus, Anda harus kenal Dia sebagai utusan ilah, bukan ilah itu sendiri. Nah, kemudian ada yang ingin diilahkan tuh. Siapa itu? Iblis. Nah Jadi itu bang. oknum iblis ini ingin diilahkan. Nah, oknum ini supaya dituhankan, maka dia mau pakai nama Yesus. Iya, Karena maka Yesus daripada sendiri itu, Bang, mengatakan. baik, baik. Saya teruskan bentar bang. Itu Anda udah Silakan, terlalu jauh silakan. untuk kita ke sana. Jangankan di kasus itu bang, sedangkan kasus dari konteks penyalipan aja saya agak ragu di sini. Ragunya? Ragunya istilahnya masalah orang-orang yang menyalipi itu apakah orang percaya atas Yesus atau tidak. Di situ saya mulai ragu di situ. Tadi penjelasan abang sebelumnya. Yang menyalip Yesus adalah pembenci-pembencinya. Terus kenapa kita menerima keselamatan dari hasil usaha orang yang kenapa dikeluarkan? Tadi dia ngaku apa tadi teman-teman? Kelihatannya dia ngaku Kristen tadi kan ya? Sorry kalau ternyata dia Muslim. Tapi dia ngaku tadi non-Muslim kok. Salah dia kalau dia Muslim ngaku Muslim. Ngaku non-Muslim maksudku. Halo, ibu yang sedang tidur. Apakah Anda ngigau mimpi bertemu dengan Bang Zuma kah? Kok orang tidur bisa ketik naik ke sini? Hai ibu. Teman-teman tadi dengar nggak beliau ngaku Katolik apa Protestan tadi itu ya? Dengar kan ya? Karena kalau tidak pasti diturunkan. Nanti terjadi lagi fitnahan kalau ternyata dia Muslim ngaku-ngaku. Iya betul, dia ngaku Protestan atau Katolik tadi itu. Ini kenapa ibu ini tidak naik-naik? Muter-muter aja dia. Ayo teman-teman, please yang Muslim batalin dong permintaannya, oke? Bisa ya? Oke, Nurjan Nahau ini dari tadi siang minta permintaan, sudah dinaikkan tadi siang. Ternyata salah katanya. Maaf, salah tekan. Kok sekarang minta lagi ya? Salah tekan lagi berarti ya? Oke. Kata Ustadz Dio, kita negatif apa? Positif sinting gitu ya. Halo, selamat malam. Halo. Halo. Halo, selamat malam. Halo. Halo, saudara. Selamat malam. Saudara Andre, selamat malam. Halo. 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 Cek. Ini rata-rata yang naik teman-teman kita yang berbusana Muslim. Fotonya.
Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Apa kabar? Ada onde-onde kah? Halo, selamat malam. Halo, halo. Halo. Teman-teman Muslim bisa nggak sih, teman-teman? Ini lagi, ya Allah, dari tadi pun di atas diam-diam baik. Ini rata-rata yang minta permintaan pakai hijab. Gimana dong? Halo, selamat malam. Halo. Malam. Saudara Kaisa. Iya, jangan diturunkan. Halo, selamat malam. Gimana Zuma? Iya, gimana Ibu? Nah, itu kan cantik. Kalau buka kamera, cantik. Nah, Kau kasih turun saya Zuma. Kau kasih turun saya. jaringan, Kau maunya kau punya keilahan orang mau ikut ilah kau juga? jaringannya Ibu yang error, bukan kita. Jelek pun gak apa-apa. Yang penting kan aku nggak kebanyakan congor. Iya, iya. Iya, Ibu. Buka aja kameranya, Ibu. Buka aja kameranya. Jaringan. Nah, itu kau yang kasih mati kamera aku kan? Enggak, Bu. Buka aja kameranya, nggak usah ditutup. Memang di sini syaratnya. Iya, nggak masalah, malah itu happy aja, happy aja, happy aja, nggak ada masalah. Kita happy, kita happy dong, karena ternyata di luar Yahudi, I'm happy, you know. Di luar Yahudi yang memakai nama Yesus ya Kristen, betul? Terus kenapa? Betul? Nah, Yesus berkata kepada muridnya orang Yahudi agar waspada kepada kalau di Kristen penyesalan. ada menyanyi lagu Allah itu baik, Allah itu. Kenapa
Masakan kalau Kristen punya Nah, itu Allah. penyesat. Masalah buat Anda. Itu penyesat. Itu Masalah penyesat buat karena Allah, dewa hah? karena dewa Mau orang punyakan Roma Allah. dipanggil Saya dengan punyakan sebutan Allah. Allah. Jadi jangan kau sakit Tuh, hati Theos, Juma. Jangan kau Theos sakit dewanya hati orang kalau Yahudi Kristen bilang Allah. dipanggilnya dengan Ya. sebutan Allah gitu loh. Itu Inilah penyesat. kalau orang Dewa orang penyakit Roma hati. kok dipanggil. Roma Penyakit punya hati. Tuhan, punya dewa dipanggil dengan sebutan Tuhannya umat Islam. Yesus berkata, waspadalah Allah itu kepada umat penyesat yang Allah itu datang, apa Tuhan orang yang Islam. datang kepada kalian memakai namaku. Nah, di luar Yahudi yang memakai nama Yesus Allah itu siapa? panggilan umat Islam. Ya ampun. Kau punya tuh Allah. Terus panggilan siapa? Allah. Sedangkan saya punya Oke, Allah. Beda. Oke. Beda Juma. Allah ini ambil dari mana? Allah ini ambil dari mana? Dari Alkitab lah. Dari mana? Di mana Dari kitab tertulis? suci. Di mana tertulis? Di mana tertulis di Memang- kitabmu ada Memang sebutan sebelum Allah Al-Quranmu dalam bahasa ada, asli? sebelum Al-Quranmu diterjunkan pun Allah itu sudah ada. Allah Tuhan kami Di Yesus mana? Kristus itu sudah ada. Di mana? Di Di Alkitab mana? carilah. Coba kau cari di Alkitab tidak ada tulis Allah kah? Atau di Alkitab tulis Allah? Oke, saya buka ya. Kita buka ya. Kita buktikan ya. Kau ini memang Di mana penyakit hati tertulis? betul Baju Mah. Penyakit Di hati mana kau itu harus tertulis? sakit dulu kau. Coba, Pergi coba. kontrol. Jangan sampai hatimu sudah bengkak. Oke, kita lihat dulu Kontrol dulu tuh teman-teman. penyakit hatimu itu Juma. Di mana tertulis kata Allah ya? Oh, Coba ini kita lihat mempermasalahkan di sekali. Yang kau buka room, kau bahas agama orang. mulai nangis, Kau mulai buka room, kau bahas nangis. kau punya agama lah. Apa bagus ya? Kenapa Kita ambil di kau mencari perjanjian orang baru. Perjanjian baru Yohanes 1 ya, kita lihat ya. Yohanes 1 nomor 1. Kita lihat si penyesat memakai nama Yesus untuk menyesatkan orang. Kita lihat apakah betul di situ tertulis dengan tulisan Allah atau bukan. Nih kita lihat. Buka kamera, kita perlihatkan ya. Siapa penyesat yang suka memakai Tuhannya orang untuk dipakai sebagai alat untuk menyesatkan. Nih Yohanes 1 nih. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan bersama-sama dengan Allah katanya. Nih ya. Ini Allah ini. Ini ketahuan. Nah, coba kita lihat bahasa aslinya. Apakah betul Allah? Kita lihat bahasa aslinya, teman-teman. Aku lihat dulu biar lebih terang di sini. Nah. Nih. Bersama-sama dengan Allah katanya nih ya. Bersama-sama dengan Allah. Allah katanya Allah. Kita klik 23:16. Bismillah. Theos. 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 Theos ternyata Theos. Theos. Penyembah Theos. 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 Kasihan. Siapakah Theos itu? Kita lihat terjemahannya. Nih, Theos. Siapakah Theos itu? Dewa. Dewa. Malu. Penyembah dewa. Dewa. Penyembah dewa disembunyikan dengan identitas Allah. Malu. Ternyata penyesat itu menyembunyikan identitas sembahannya dengan menggunakan nama Tuhannya umat Islam. Ternyata dewa, teman-teman. Aduh motong. Penyembah dewa rupanya. Oh, penyembah dewa. Nyembah dewa. Tapi dewanya disembunyikan dengan nama Allah. Lalu alasannya, kamu kan Allah. Katanya.
Kami Allah, cie cie cie. Kami Allah, cie cie cie. Begitu kita geledah rumahnya, kita temukan barang bukti di rumahnya, ternyata bukan Allah tapi dewa. Dewa, penyembah dewa. Penyembah dewa. Penyembah dewa. Ini perempuan tapi mukanya kayak laki-laki. Lebih cantik waria. Waria lebih cantik. Mukanya kotak. Mukanya kotak. Waria lebih cantik dari mukanya penyembah dewa. Ternyata penyembah dewa. Ihai, penyembah dewa ternyata. Baru aku tahu ternyata penyembah dewa. Oh mama penyembah dewa rupanya. Oh mama, rupanya penyembah dewa teman-teman. Baru aku tahu ternyata. Oh penyembah dewa, ternyata dia penyembah dewa cuman penyembah dewa. Baru ku tahu kalau ibu ini penyembah dewa. Oh, penyembah dewa, ibu penyembah dewa. Ternyata ibu ini penyembah dewa. Tapi identitas dewa disembunyikan dengan memakai nama Allah. Ternyata penyembah dewa, penyembah Theos, penyembah Theos. Pada mulanya adalah Logos. Logos itu bersama-sama dengan dewa. Dewa, oh dewa, penyembah dewa, penyembah Theos. Tandai mukanya, penyembah Theos, penyembah Theos. Tandai mukanya, penyembah Theos. Diganti pakai Allah, padahal itu adalah Theos. Penyembah Theos. Bibelnya di Indonesia pakai nama Allah. Ternyata Theos. Penyembah Theos. Ternyata bukan Allah. Ternyata Theos. Penyembah dewa. Oh, penyembah dewa. Oh, penyembah dewa. Ternyata, oh ternyata selama ini dewanya disembunyikan. Kalau bicara tentang dewanya di perjanjian lama, pakainya Yahweh, Tuhannya Yahudi. Tapi kalau dewanya di perjanjian baru, pakainya Tuhannya Islam. Perjanjian lama pakai Tuhannya Yahudi. Di perjanjian baru pakai Tuhannya Islam. Dewanya sendiri Theos disembunyikan. Dewanya disembunyikan. Kitabnya yang perjanjian lama Tuhannya Yahudi. Perjanjian baru Tuhannya Islam. Ternyata setelah diselidiki, ya Allah ya Karim, ternyata dewa. Oh, penyembah dewa rupanya. Oh mama, oh baru tahu aku. Ternyata Oten ini nyembah dewa. Tapi supaya tidak ketahuan kalau dewa yang disembah, disembunyikan dengan kata Allah. Kasihan deh lo. Teman-teman udah puas nggak nih? Kalau udah puas kita turunin. Kalau belum puas menertawakan ibu ini, ayo kita lanjut. Ternyata penyembah dewa. Pantasan aja
kenapa kemana-mana kitabnya selalu diterjemahin? Rupa-rupanya aslinya Theos. Oh mama rupanya Theos. Aslinya ternyata Theos ya Bu ya. Oh, kirain aslinya Allah. Ternyata Allah itu bukan terjemahan yang sebenarnya. Disiksa dulu adek. Adek dia biarin aja dulu di sini. Kita siksa dulu dia. Ternyata dia songong. Dari kemarin dia songong dia. Oh, ternyata nyembah dewa. Oh, baru tahu aku, Bu. Baru tahu loh. Setelah aku periksa aslinya ternyata Theos. Oh, penyembah Theos rupanya ibu ini. Oh, tapi kalau dengar-dengar kebaktian depan rumah teriak panggil Allah. Allah kami di surga. Kok begitu? Ternyata cek per cek Theos. Oh, Theos. Masolang ibu-ibu kah? Merasa ibu-ibu kah? Panas dia. Panas. Panas dia. Oh, ternyata selama ini identitas Theos itu disembunyikan dengan nama Allah. Oh, baru tahu. Muka kotak, mulut dibuat-buat jadi kotak. Tanpa dibuat kotak udah kotak, Bu. Tanpa dibuat kotak sudah kotak, Bu. Nggak usah digitu-gituin, nggak usah. Ternyata Theos, Bu ya. Ya Allah, Bu, ternyata Theos. Kita baru sadar loh. Jadi selama ini yang Anda sebut panggil Allah-Allah itu Theos rupanya. Theos. Selama ini yang Anda panggil Allah-Allah, Allah Bapa di surga, ternyata Theos, dewa rupanya ya. Dewa Bapa yang di surga. Oh gitu Ibu. Baru tahu loh kami, Bu. Setelah kami belajar original teks kitab Anda, ternyata selama ini kata Allah itu dipakai untuk menutupi kata Theos itu ya, Bu ya. Oh, mama dewa rupanya sembahannya Ibu. Kirain Allah juga. Makanya kami heran kok ada Allah beranak. Allah kok punya anak? Allah kok keluar dari kubur? Oh, ternyata aslinya bukan Allah, tapi Theos. Oh, dewa rupanya. Oh. Teman-teman, apa sudah puas teman-teman? Sudah puas? Sudah puas teman-teman? Udah? Udah puas? Udah puas teman-teman? Udah puas? Udah puas? Oh, ternyata Theos. Oh, kirain selama ini itu benar-benar Allah. Ternyata dewa toh. Ternyata Theos. Oh, mukanya satu laptop penuh lubang hidung kayak lubang gua. Allahu Akbar. Dia niat kali mau menghina, mau menghujat Bang Suma. Niat kali dari kemarin. Dari kemarin ya. Niat kali udah diturunin naik lagi, udah diturunin naik lagi. Ternyata penyembah Theos diam-diam gak bilang-bilang. Mas orang generasi. Jadi selama ini nyembah Theos rupanya. Baru tahu kita. Oh mama Halo El Gibor. Orang Yahudi pasti nih.
Halo. Halo. Dari iya. Mesianik, Bang. Iya. Maksudnya apa, Bang? Itu nama Tuhan, gelar Tuhannya Yahudi kok dipakai? Emang nggak bisa Kebetulan dipakai? ya? Nggak bisa dipakai. Enggak, aku cuma nanya aja. Kalau El Gibor itu kan berarti nggak mati terkutuk dong, Bang. Kan gitu maksudnya. Iya, kan dia maha dahsyat, maha perkasa, maha besar, maha agung. Kok mati terkutuk? Berarti beda ya. Beda El Gibor, beda El Kutuk. Betul? Iya, Bang. Agak berilmu sikit lah, Bang, kalau mau ngomong. Nggak ada ilmunya. Saya bertanya Artinya tuh, Bang. kalau mau diskusi, maunya jangan ngejek. Artinya keluarkan ilmu. Ini kok ngejek? Ini bertanya. Itu kan El Gibor itu kan gelar Tuhannya Yahudi. Langsung ngomong terkutuk Tuhan ya. Cuma kita mau diskusi gitu. Galatia 3:13 itu siapa rupanya yang mati terkutuk? Kan belum ada kita ngomong, kenapa langsung ngomong terkutuk. Karena saya kaget aja, Bang. Ini kok El Gibor kan begitu maksudnya. Enggak, tadi mama itu lama-lama kau turunkan karena kau ejek kau matikan mic-nya. Kok jadi ngejek-ngejek? Iyalah. Dia yang ngejek. Lo kok Tahu lah, ngejek? dia kan nggak ngejek. ngomong, orang kau matikan mic-nya cemara, dia mau ngomong. Lo. Dia ngejek-ngejek aku loh. Dari kemarin pun dia suka ngejek aku. Gimana sih abang ini Orang-orang Dimatikan, Kristen jangan naik di sini karena dia nggak mau diskusi, ini dia hanya mau ngejek ini. Jadi orang Lu kok Kristen ngejek lagi? Kok abang datang orang-orang Kristen jangan mau naik di sini. Ini Saya bertanya. nggak ada ilmunya. Kalau Kenapa gelar orang punya Tuhan kok dibawa-bawa El Gibor? Itu kan nama gelar Tuhannya Yahudi, abangku. Saya bertanya, berarti beda dengan dia yang digantung terkutuk kan? Kok Anda lagi kok tantrum langsung merasa panas begitu? Kenapa, Bang? Saya kan bertanya, kalau El Gibor itu tidak mungkin mati terkutuk kan? Itu pertanyaan, kok jadi Anda berasa gitu loh. El Gibor itu harusnya ketika Anda menyandang nama itu, ya Anda harusnya sadar bahwa tidak mungkin El Gibor mati dengan jalan kutuk. Kan begitu, abangku. Oh iya kan? Ini suaminya ibu yang tadi ya, kok datang-datang kok merepet, Bang. Ini Tuhannya Yahudi Anda pakai El Gibor. Kan gitu. Saya bertanya, berarti beda dong dengan yang mati terkutuk itu, Bang. Kok jadi tantrum Anda ini? Kan itu pertanyaan, Bung. Dijawab aja. Sama enggak El Gibor dengan yang mati terkutuk itu? Sama enggak? Itu pertanyaan, Bang. Dijawab. Jangan malah merepet. Gitu. Tinggal dijawab aja kok. Sama atau tidak sama? Kalau tidak sama ya tidak sama. Kalau sama ya sama. Kan tinggal dijawab. Silakan. Jangan kau mati-matikan mic-nya. Cuma kau Tinggal dijawab, Bang. gak ada ilmu. El Gibor dengan ada yang ilmu. mati terkutuk Sedikit sama pun. atau tidak, Bang? Sedikit pun gak ada ilmu. Gak perlu kau tahu tentang Tuhan kami. Baik, ini kan bukan Tuhan Anda ini. El Gibor ini kan Tuhannya Yahudi. Kok Gak klaim lagi usah Tuhannya kau orang Yahudi? bahas. Kalau memang ada ilmumu, coba terangkan. El Gibor dulu itu Tuhannya Yahudi, abangku, bukan Tuhanmu. Ada-ada aja begini. Mengklaim terus. Ada Di kau- Indonesia ada Allah ilmu diambil. Kitabnya Yahudi Tuhannya diambil. Gak ada. Perjanjian baru Tuhannya Islam diambil. Kalau Perjanjian lama Tuhannya nggak Yahudi jadi kami menghujat diambil. orang lain, itu hakmu. Tapi jangan. Saya menghujat apa? Saya menghujat apa, Bang? Saya Kenapa menghujat kau bilang tadi terkutuk Tuhan orang Kristen? Kata siapa? Saya mengatakan Tahu Tuhan sendiri Kristen. lah. Tuh kuping. Saya tidak mengatakan Tuhan Kristen. Saya mengatakan apakah sama dengan dia yang terkutuk di salib? Sama atau tidak? Anda Itu kan merasa. sudah udah menghujat kau.
Galatia 3 nomor 13, Kristus telah menebus kita. Selanjutnya ayat Baca selanjutnya. selanjutnya. Baca selanjutnya. Itulah kebiasaan kalian. Bodat kau bodat. Tengok buka dulu apamu, maskermu, baru kita ngomong. Buka masker. Percuma juga buka masker kalau muka kayak Anda biar kita terangkan bukanya. semua. Kalau buka masker tapi mukanya kayak Anda juga percuma juga nya, Bang. buka maskermu kuterangkan. Kalau muka sudah setengah-setengah kayak Abang percuma juga nya. Iya toh? Jadi saya tidak mengatakan Tuhan Anda itu terkutuk, abangku. Saya mengatakan apakah El Gibor itu sama dengan yang digantung di salib? Begitu, Bang. Jangan sensi dong. Saya kan bertanya baik-baik. Itu kan El Gibor itu gelar nama Tuhannya saudara kita Yahudi gitu loh, Pak. Bukan saya menghujat, Anda yang sensi, Anda yang sensitif. Ya, salah sendiri siapa suruh menyembah yang ya, jangan salahkan saya. Kan Anda sendiri yang mau. Emangnya saya yang suruh, kan Anda yang mau. Jangan salahkan. Kok jadi saya salah? Bang. Anda sendiri yang milih kok. Halo juga, saudara, silakan buka kamera. Halo. Halo. Ini lagi kan namanya Putri, suaranya laki-laki kan, ada-ada aja semua orang ini. Dipertanyakan marah. El Gibor di bawah-bawah. Gak bisa pertanggungjawabkan. Nama Tuhannya orang diambil, gak bisa pertanggungjawabkan. Tuhannya umat Islam diambil juga, gak bisa pertanggungjawabkan. Malah marah-marah. Halo saudara Putri. Putri, selamat malam, Bung. Mau diskusi kita? Halo, Bang. Putri, jangan menangis. Lihat Isabel ngamuk-ngamuk. Elizabeth, jangan Kasih naik orang mute semua. Pengecut emang kau. Jangan Kau takut kapan debat dengan orang kau kasih mute, dasar. Ya sudah, kita debat. Jangan ngamuk-ngamuk, silakan. Jangan marah-marah, Ibu. Kita diskusi aja kenapa? Bisa kan diskusi tanpa marah-marah? Kau Bisa bilang kan? digantung di salib itu sesat. Ya, sesat itu yang kau sembah. Yang bilang sihir tuh. Yang bilang Tuhan Yesus digantung karena di salib itu sihir. sesat Tuhan Yesus karena siapa? sihir. Dengan Nah, mulai sesat itu fitnah yang lagi kau kan? sembah. Mulai fitnah lagi Tadi dia. aku terbalik terkutuk kau Mana saya bilang yang digantung salib Kau sesat? bilang Ya menyembah Allah orang ya yang Karim. di dalam terus yang dikasih salib bukan Yesus apa? Bapakmu yang di Jangan ngamuk-ngamuk, Ibu. Saya katakan bahwasanya yang disalib itu menurut Galatia 3:13. Dengarkan. Kau ini memutar balikan Kristus. kau itu. Kristus Tadi telah jelas-jelas kau menebus bilang itu orang kita. terkutuk yang digantung di kayu salib. Bukan Yesus apa? Bapakmu yang tergantung di kayu salib, Kak. Kau ini memang mulut-mulut. Kan Yesus di situ, Ibu. Mulut-mulut. Kristus telah menebus kita. Kita di situ adalah kita di sana adalah orang-orang yang tinggal di Ankara, Turki. Oke? Nyembah raja seks pun kau ini Kristus telah menebus orang-orang yang ada di Ankara, Turki dengan jalan menjadi kutuk. Karena orang-orang yang ada di Ankara, Turki. Sebab pada tertulis terkutuklah orang yang digantung. Siapa yang digantung di sana? Ya sembahan Anda kan? Kok jadi saya yang salah? Yang kami sembah itu Tuhan Yesus suci, bukan doyan selangkang, Kalau Bukan suci doyan kenapa selangkang. dikatakan terkutuk, Ibu? Kalau suci kenapa terkutuk di sana? Makanya jangan disalib dong. Makanya kami tidak menginginkan ada penyaliban terhadap Yesus. Rela mati di kayu salib demi menebus dosa manusia, Dengan jalan apa? Dengan jalan apa dia mati di sana? Dengan jalan kutuk atau dengan jalan berkat? Kok jadi nangis? Itu kan konsep Apanya pergi cium agama jilat Ibu. nungging itu batu mau kau mau hina-hina Tuhan Yesus kami. Loh, kenapa jadi menghujat Ibu ini?
kalau Saya berani menyatakan kebenaran kasih dalil. orang. Bencong kau. Saya menyatakan kebenaran dalil. Kenapa Anda menghujat agama kami? Ada saya menghujat di Bencong sini. kau. Kalau orang depan kau kasih mute orang, bencong memang kau. Ada saya menghujat di sini, ada. Saya baca dalil itu. Orang di Alkitab kami sudah ada Allah, Allah, Allahnya kami Islam. Gila kau, sinting kau. Kau punya tuh Allah bukan Allah. Lah tadi ternyata Kau Anda sakit bukan hati. punya Allah, Kau Theos. ulang-ulang bukan karena kau sakit hati, karena di Alkitab kami sudah ada Allah, tentang Allah itu mesti Allah punya Islam. Ternyata bukan Allah, Theos. Gak malu. Udah kutunjukkan buktinya tadi, gak malu. Ini kau debat dengan anak TK kau tuh, cocok, pas. Lah tadi ternyata Theos kan, bukan Allah kan? Allah itu cuma di Atau Indonesia apa? Anda pakai. Itu terjemahan yang salah. Theos itu dewa, bukan Allah. Yang Allah benar- itu nama. yang Theos itu Itu Allah. bukan gelar. Yang Apa? Theos Apa? Yang Theos apa? dasar laki-laki mulut lonteng. Ih. Ay, kasihan kali. Kau malu. Kasihan kali. Kasihan. Ngamuk-ngamuk dia datang sini. Halo, selamat malam, Bung. Malam. Malam. Dari mana? Bang Suma, Siap, Bung. Siap. malam. Hormat. Malam. Assalamualaikum, shalom. Salam. Siap Bang. Sebelumnya terima kasih karena udah bisa dikasih kesempatan untuk naik dan ngobrol-ngobrol. Baik. Thank you banget. Bang. Silakan, Bang. Ya. Ah, Katolik Protestan Abang ini? Kebetulan, bukan kebetulan. Dari lahir saya Protestan, bukan kebetulan. Oh iya, silakan. Ya Bapak. Silakan, Bang, silakan. Sebelumnya salam hormat buat Abang dan untuk Iya, sama. teman-teman dan untuk semua teman-temanku yang ada di roomnya Abang, kurang lebih 8,3. Berarti kurang lebih 8.300 orang yang ada di bawah ini yang mayoritasnya adalah teman-temanku semua umat muslim. Iya, Salam hormat. makasih, Bang. Assalamualaikum untuk kalian semua. Sebenarnya saya naik ke sini pun Iya. bukan secara kebetulan saya naik ke sini ya Bang Suma. Bukan secara kebetulan saya naik ke sini. Udah sering banget saya nonton live-nya Abang dan saya ngikutin semua teman-temanku yang seiman sama saya, gitu ya Bang ya. Dan saya merasa bahwa teman-temanku yang seiman tidak mengimplementasikan apa yang menjadi iman teman-teman saya gitu. Walaupun dalam hal ini bukan berarti saya menyalahkan iman teman-teman saya, begitu loh. Bukan berarti saya menyalahkan Iya. teman-teman saya. Mungkin pembicaraan saya saat ini di luar daripada apa yang menjadi temanya Bang Suma di malam ini. Karena saya mengikuti walaupun bukan setiap hari gitu loh. Tapi untuk beberapa hari belakangan ini saya mengikuti setiap temanya Bang Suma gitu loh. Abangku. Oh iya. Baik. Saya ngikutin semua temanya Bang Suma. Tapi bukan berarti saya mengikuti temanya Bang Suma untuk mencari celah di mana saya bisa nyerang Bang Suma. Enggak. Saya mengikuti temanya setiap temanya Bang Suma dalam tiap malam saya itu bukan berarti bahwa ini celahnya di mana untuk saya bisa nyerangnya Bang Suma. Enggak seperti itu. Enggak seperti itu Bang. Jadi maksudku justru saya melihat ini sebagai tanda di mana bahwa saya harus memberitahukan untuk teman-teman saya bahwa apa yang diberitahukan Bang Suma itu hanya untuk menguji iman teman-teman saya gitu loh. Menguji teman-teman saya bahwa apakah kalian bisa tetap pertahankan iman kalian apa enggak gitu loh. Itu maksudku Bang Suma. Jadi saya mungkin di luar konsepnya Bang Suma di bawah gelar penyesat dunia. Di luar tema ini, saya hadir di saat ini di luar tema ini, Bang. Saya hadir di saat ini di luar tema ini. Gitu. Itu maksudku, Bang. Karena maksudku gini. Kalian katanya bahwa kita iman Kristen itu penuh dengan kasih, pengampunan. Di atas segalanya adalah kasih. Kok kalian panas ketika Bang Suma menerangkan bahwa menurut saya pandangan saya
dari agama saya bahwa Kristen itu tuh seperti ini. Kok kalian panas? Berarti secara tidak langsung kalian menerangkan bahwa kalian itu tidak menggambarkan iman Kristen. Setuju nggak? Abang? Iya. Kalau misalkan kalian bilang bahwa iman Kristen itu menggambarkan bahwa di atas segalanya adalah kasih, kenapa kalian nggak bisa menerima bahwa apa yang Bang Suma sampaikan itu bahwa apa yang Bang Suma sampaikan itu di luar daripada apa yang kita terima? Kalau misalkan kalian menerima bahwa itu adalah bagian daripada perspektif orang lain, berarti kalian harus menerima itu sebagai bagian daripada kasih gitu loh. Kalian nggak perlu memaki dan mencaci maki agama orang lain karena kalian menganggap bahwa agama kalian lebih baik. Itu maksudku gitu loh. Oke. Silakan lagi. Masih ada lagi? Ya, jadi maksudku gini Bang, kalaupun aku udah bisa, sebelumnya aku minta maaf untuk teman-teman semua yang ada di bawah, semua penggemar Bang Suma maupun pengikut Bang Suma. Aku cuman ingin menyampaikan pesan, apapun polemik yang terjadi saat ini pada kita karena kehadiran Bang Suma sebagai apologetnya umat muslim maupun kehadirannya itu dari apologet Kristen, saya nggak tahu siapapun itu, Bang Dondi, Bang Edis, ataupun siapa yang cewek yang pakai kerudung itu Bang? Mohon maaf, aku tanya, yang cewek yang pakai kerudung? Yang mana ini ya? Ada beberapa kita. Yang cewek yang pakai kerudung, tapi yang cewek yang pakai kerudung tapi mengatasnamakan agama kita gitu loh. Oh, Mikana. Dia dari Katolik. Siapa ya? Mikana. Lina Wijaya. Mbak Mikana, oke. Ya, oke. Mbak Mikana ataupun Bang Edis ataupun siapapun itu, saya nggak peduli tentang itu gitu. Maksudku, mungkin teman-teman pernah tahu dan pernah dengar tentang nama-nama itu. Tapi maksudku gini, kalaupun aku secara pribadi tidak terlalu mengenal tentang mereka, mungkin Bang Edis aku kenal banget karena aku sering mendengar Bang Edis dan Bang Suma, bahkan tentang bukan perdebatan sih, apa sih namanya, apa ya namanya Bang Suma, mohon maaf. Diskusi. Kalau misalkan saling diskusi. Ya, diskusi. Oke, sip. Oke, aku sepakat sama bahasa itu. Maksudku, diskusi antara Bang Suma sama Bang Edis pun aku sering nonton itu. Serius, aku sering nonton. Tapi walaupun aku nonton, aku nggak naruh diriku tuh ada di Bang Edis, ataupun aku nggak naruh diriku ada di Bang Suma. Enggak. Aku ada di tengah-tengah. Dan pada saat itu pun bukan berarti salib yang ada di dadah, pikiran sama apapun itu di dalam tubuhku, aku nggak berarti bahwa aku harus ada di Bang Edis gitu loh. Ataupun aku nggak harus ada di Bang Suma. Enggak. Aku bakalan tetap berada di tengah-tengah, dan itu yang buat aku untuk tetap ada di channelnya Bang Edis ataupun channelnya Bang Suma. Bahkan buktinya saat ini pun aku bisa hadir di channelnya Bang Suma gitu. Oke, thank you. Sip. Iya. Jadi maksudku gini, terlepas dari semua itu, yang aku pengen sampaikan saat ini cuman adalah gini, Bang. Ketika aku ada di channel, sekali lagi mohon maaf untuk teman-temanku semua yang ada di channelnya Bang Suma, aku mohon maaf, bukan aku membela Bang Edis. Sekali lagi aku mohon maaf untuk semuanya. Cuman aku pengen ngomong kayak gini, teman-temanku. Aku ngomongnya teman-teman, aku hidupnya di daerah Indonesia Timur. Aku hidupnya di daerah Indonesia Timur. Indonesia Timur. Dan sekarang aku sekarang adanya di daerah Kabupaten Kepulauan Naru. Teman-teman boleh cek sekarang di HP-nya teman-teman, Kabupaten Kepulauan Naru itu posisinya ada di mana. Teman-teman boleh ngecek sekarang. Boleh ngecek sekarang. Sekarang pun boleh. Kabupaten Kepulauan Naru itu adanya di mana. Aku sekarang lagi tinggal di rumahnya orang Muslim. Teman-teman, gini loh. Aku Kristen teman-teman. Aku Kristen. Ya, Kabupaten Kepulauan Naru. Aku sambil ngomong, aku sambil baca juga nih komentarnya teman-teman nih. Aku Kristen. Aku tinggal di rumahnya orang Muslim yang di dalam rumahnya itu bapaknya orang Kristen, ibunya orang Muslim.
anaknya tuh 4 orang, 2-nya Muslim, 2-nya Kristen. Mereka berdampingan banget tuh. Dan aku bisa menerapkan kasih dari kedua orang itu, dari kedua keyakinan itu. Nah, maksud aku itu. Maaf saudara tadi saya menghargai ya. Saya menghargai saudara ingin menjelaskan toleransi. Ada beberapa item yang saya dapatkan dari pesan yang Anda ingin sampaikan. Bahwasanya cerminan kasih. Cuman mungkin perlu di update lagi. Mungkin perlu diupdate lagi pengetahuannya tentang kasih yang Yesus ajarkan, Bang. Kasih yang Yesus ajarkan itu tidak hanya kalimat yang ada kasihi musuhmu, itu enggak. Tapi Yesus itu menyempurnakan ajaran untuk kaumnya Bani Israel. Jangan kau menyangka aku datang untuk meniadakan hukum Torah. Jadi kalau Anda mengatakan kasih tapi tidak menjalankan Torah, itu juga percuma doang. Kalau cuma kasih doang. Karena kasih yang ada di kesempurnaan agama itu bukan hanya ada di kasih saja. Itu penjelasan Yesusnya. Coba Anda baca di Matius 5 nomor 20. Kata Yesus di situ bahwa jika hidup keberagamaanmu tidak lebih benar dari ahli Taurat dan orang Farisi, kau tidak akan masuk surga. Jadi kalau cuma kasih doang nggak bisa. Harus menjalankan semua apa yang Yesus ajarkan. Potong tangan, cungkil mata, berjalan 2 miliar, memberikan siapapun yang minta, jual harta untuk memberikan kepada si miskin. Itu yang diajarkan oleh Yesus tuh. Nggak boleh berkata jahil, tidak boleh kemudian berkata yang tidak baik terhadap orang lain. Itu ajaran Yesus seperti itu. Kamu harus sempurna katanya, sebagaimana Bapakmu yang di surga sempurna. Nah, Kristen kalau cuma ngambil satu itu doang, kasih doang ya. Di antara puluhan bahkan ratusan ajaran Yesus, kalau cuma kasih berarti Anda cuma ngambil kulitnya doang. Itu bukan ajaran Yesus kayak begitu. Ajaran Yesus itu harus sempurna, dan ajaran Yesus itu disempurnakan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Begitu abangku. Ajaran kasih yang Anda sebutkan itu yang ada di dalam Matius 5, kasihilah Tuhanmu dengan segenap hatimu dan kasihilah juga sesamamu. Kamu mendengarkan kasihi musuhmu, kasih sesamamu. Tapi aku berkata kepadamu, itu belum ada apa-apanya. Yang benar, yang lebih daripada itu yaitu kasihilah musuhmu dan berdoalah yang baik untuk dia, kan gitu. Jangan kau melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, kau beri pipi kiri. Itu Bang. Jadi kesempurnaan ajaran Yesus itu belum diaplikasikan oleh orang Kristen, belum, karena memang sejatinya saya katakan Yesus anak Maria itu ya mengajar hanya untuk kaumnya, bukan untuk bani lain gitu. Termasuk untuk Islam enggak. Yesus mengajar hanya untuk kaumnya Bani Israel. Begitu saudaraku. Jadi saya menghargai, terima kasih Anda sudah naik ke sini menjelaskan tentang ya perpaduan antara Islam Kristen dan Anda berada di tengah-tengahnya. Kemudian Anda menyampaikan ada seorang Muslim yang suami istri dengan orang-orang non-Muslim, anaknya 2 yang Muslim, 2 yang non-Muslim. Ya itu bukan cerminan baik bagi kami. Itu pekerjaan orang yang yang hidup dalam zina. Karena nikah atau kawin dengan orang yang beda agama itu zina dalam Islam. Gitu Bung. Jadi toleransi itu ada batasnya Bang. Bukan toleransi itu agama Kristen semeja makan sepiring satu gelas sekelambung, enggak. Kita tetap bersaudara. Dalam hal muamalah kita saudara, tapi dalam akidah kita beda. Ya, akidah harus dipisahkan. Persaudaraan kita ya tetap aja kita bersaudara. Harus itu. Kita menjaga toleransi wajib. Islam Kristen harus bahu-membahu untuk menciptakan toleransi. Jadi jangan mudah terprovokasi. Jangan mau ada sedikit-sedikit ribut, sedikit-sedikit atas nama Islam, atas nama Kristen, jangan Bang. Di sini melalui forum ini juga saya sampaikan bahwa
dimanapun saudara-saudara Islam berada dan juga saudara-saudara Kristen berada, please jangan mau mudah terprovokasi, jangan mau dihasut ya atas nama agama, jangan bang. Kenapa? Agama Kristen itu memang betul banyak dalil di dalam agama saudara yang menceritakan perintah membunuh di perjanjian lama, bunuhlah. Tapi kalau Anda memahami ajaran agama itu dengan baik, ya salah satunya yang tadi tentang kasih, itu tidak akan mudah kemudian untuk membenci Islam, apalagi sampai bunuh-bunuhan. Begitu juga kami Islam. Jadi kalau ada terjadi perpecahan sampai tumpah darah kita ini, yang rugi kita bang. Kita ini saudara sebangsa tanah air. Gak ada itu angkat senjata untuk saudara sendiri, gak ada. Meskipun kita beda keyakinan, khususnya di negara yang kita cintai ini, itu gak ada. Gak ada alasan gitu loh. Hanya karena Yesus, kami mencintai Yesus. Jadi gak ada alasan. Ya kecuali kalian yang tidak mencintai Nabi Muhammad kan ya. Tapi kami maklumi itu, kami terima itu. Tapi kami cinta Yesus, Nabi yang datang di tengah-tengah kaumnya Bani Israel. Kami yakini itu Isa, dia Nabi, Rasul yang datang kepada kaum Bani Israel. Kami cinta, jadi tak ada alasan untuk kita ribut sampai harus angkat senjata. Waduh, jangan dilakukan itu. Karena saya yakin sekali ketika hal itu terjadi pasti ada kambing hitam, ada yang ingin menjadikan kita ini sebagai kambing hitam. Ada bang. Jadi itu tidak murni karena Anda benci kepada Islam, dan tidak murni karena ada Islam benci kepada kalian. Tidak ada alasan di Al-Quran untuk memerangi kalian kecuali kalian memerangi kami. Begitu. Dan bukankah dalam agama kalian juga agama kasih? Jadi kalau ada hal-hal yang terjadi yang mengajak ya terpecahnya satu gerakan-gerakan yang terjadi pertumpahan darah, sadarilah kita ini saudara. Umat Islam, umat Kristen itu saudara. Kita boleh keras tapi di dunia debat, dialektika tentang agama. Boleh kita keras untuk mempertahankan akidah, tapi sebatas argumentasi, bukan fisik. Jangan sampai ke fisik, karena pada dasarnya kita ini saudara. Udara yang masuk ke rongga dada Anda, itu juga yang masuk ke rongga dada kami. Kita berhadapan nih ngomong. Ya kayak saya di kantor ruangan saya, hanya 3x4. Kami berdua dengan orang yang beda agama. Ya jelaslah udara yang masuk ke dalam dada saya keluar diisupnya lagi. Begitu seterusnya. Makanya ketika ada perlombaan, misalnya lomba bola, ya kan, Indonesia lawan Belanda, iya kita tak ada pandang agama, pasti kita teriak Indonesia. Kenapa? Pada sejatinya kita itu ada rasa saling sayang satu sama lain, meskipun beda akidah gitu. Jadi janganlah kayak tadi ada yang naik menulis kata-kata kayak begitu. Nggak usah yang kayak gitu-gitu, nggak perlu. Saya melakukan hal-hal yang mungkin menurut Anda menyakitkan, tapi itu untuk menyadarkan orang supaya jangan kamu melakukan sesuatu tindakan yang bisa membuat sesuatu tidak mendatangkan sesuatu yang lebih buruk. Begitu saudaraku ya. Jadi sekali lagi ya, dimanapun Islam dan saudara Kristen berada atau Katolik berada, ketika ada hal-hal yang tidak mengenakan, tolong hindari kemudian bentrok fisik. Hindari itu. Jangan. Anda ajaran kasih, kami ajaran rahmat. Ya kan ya? Malu dengan generasi kita ke depannya. Malu dengan bangsa kita yang besar ini. Malu. Sayangi para aparat kita, pemerintah kita. Jangan menciptakan keadaan yang mempersempit jarak hubungan kita gitu. Dialog ini harus dibangun. Al-Quran mengajarkan, dan berdebatlah. Berarti Al-Quran mengajarkan untuk berdebat. Tapi bil hikmah wabil hasanah. Begitu saudaraku. Jadi keras boleh keras di dunia debat, bukan di dunia nyata seperti itu. Ya, jadi nggak usah
nulis-nulis kayak gitu itu nggak usah. Itu bukan berdebat, itu murni menghujat, itu menghina itu. Itu nulis terus ditampilkan di sini, itu bukan edukasi namanya. Itu menebar kebencian, kawan. Sementara yang kita lakukan di sini adalah bagaimana bisa berdialog tentang agama dengan mengedepankan ilmu, data. Agama Anda diajarkan untuk disampaikan, beritakan Bible. Agama saya serulah manusia. Ya, sama ketemu kita di sini. Saya menyeru, Anda beritakan Bible. Kan begitu. Terjadilah dialog, terjadilah debat. Jadi agama kita masing-masing memberikan legalitas untuk ini terjadi. Begitu juga bangsa kita. Jangan dinodai dengan tulisan-tulisan kayak tadi itu. Itu nebar kebencian. Takutnya Anda nggak mampu untuk mempertanggungjawabkan, kan gitu. Halo saudara Evans, selamat malam. Halo Bang. Halo. Halo. Halo, selamat malam, saudara Bom. Halo. Halo. Selamat malam, Bong. Halo, selamat malam. Ya, shalom. Ya, salam. Dari mana ini? Katolik, Protestan? Kristen bang, Protestan. Oke. Izin buka kamera, silakan. Ya. Oke, salam kenal. Salam kenal bang, shalom. Siap. Silakan, mau bernarasi duluan? Enggak, saya enggak tahu apa temanya bang. Temanya gelar penyesat. Nah, itu siapa penyesat bang? Kalau di Islam iblis, abangku. Di Islam itu iblis, jelas. Nah, Ya, bagaimana iblis ini adalah memiliki misi untuk menyesatkan manusia. Nah, ternyata Yesus berpesan kepada Bani Israel, kaumnya, agar waspada kepada iblis atau penyesat yang datang dengan memakai namanya. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku. nah Itu kata Yesus. Tiba-tibanya muncul kelompok dari luar Bani Israel, kelompok di luar daripada murid Yesus memakai nama Yesus. Dan itu Kristen. gimana coba diulangi bang? Ya. Yesus berpesan kepada murid-muridnya Bani Israel. Kan murid Yesus kan hanya Bani Israel, nggak ada bani lain. Agar mereka waspada kepada penyesat yang datang kepada mereka memakai nama Yesus dan berkata, akulah Mesias, akulah Kristus. Penyesat yang memakai nama Yesus ini akan menyesatkan banyak orang. Ya, Itu Yesus ucapkan kepada kaumnya Bani Israel. Nah, ternyata di luar kaumnya ada juga yang memakai nama Yesus, yaitu Kristen, tapi ajarannya beda dengan ajaran Yesus yang ada di tengah-tengah kaumnya Bani Israel. Coba ciri-cirinya seperti siapa sih murid yang memberitakan di luar, siapa yang dituduhkan abang ini? Murid Yesus kan hanya Bani Israel, Bung. Iya. Sementara kalian kan bukan Bani Israel, tapi juga mengaku sebagai pengikut Kristus, kan begitu.
Berarti Betul. berarti pengikut Kristus yang adalah orang Yahudi dan juga pengikut Kristus yang adalah orang Kristen, ini adalah dua pengikut yang berbeda. Memang kami itu memang dahulunya memang kami itu bukan bagian dari Kristen. Betul yang Abang Juma sampaikan. Salah, Tetapi Dek. Salah. karena Dulu enggak. bukan bagian daripada Yahudi. Betul, bukan bagian dari Yahudi, betul. Itu betul. Betul. Tetapi karena kematian Tuhan Yesus, makanya kami mendapatkan bagian dalam hal itu kan. Itu ada ayatnya, Bang. Berarti kalian iblis berjasa terhadap kalian. Berjasa seperti apa nih? Nggak tahu aku jasa apa ini. Itu yang menggantung di leher Anda itu adalah salib yang merupakan karya daripada orang-orang yang membenci Yesus. Maksudnya aku nggak ngerti. Salib itu simbol anti Yesus. Kenapa salib itu anti Yesus? Oke. Orang yang menyalib Yesus itu orang yang sayang cinta Yesus atau benci Yesus? Yang benci Tuhan Yesus. Yang benci. Berarti salib itu adalah simbol kebencian terhadap Yesus. Bukan. Lalu apa? Salib itu apa? Bukan. Salib itu pertanda bahwa Yesus itu mengalahkan maut kan gitu. Harusnya kuburan, bukan salib. Karena Yesus tidak bangkit di salib, Yesusnya bangkit di kuburan. Harusnya batu nisan jadi simbol Anda, gitu loh. Kalau salib itu adalah upaya yang dilakukan oleh orang-orang yang membenci Yesus untuk menghukum. Untuk menghukum, salib itu tempat kutukan. Anda baca di dalam Ulangan 21 nomor 22 23. Betul. Salib itu adalah hukuman bagi orang yang dikutuk. Betul. Nah, berarti salib itu adalah simbol kutuk, betul? Betul. Nah, sudah, berarti Anda sedang menggantung simbol kutuk di leher Anda. Ya, Apa maksudnya Anda menggantung simbol kutuk? Nggak apa-apa, kenapa? Nggak, masalahnya sama abang apa gitu? Nggak ada masalahnya dengan saya, masalahnya di Anda. Karena Nggak Anda ada menerima. masalahnya. Loh, Anda menerima hadiah dari orang yang membenci Yesus. Salib itu adalah tanda bahwa kami itu Kristen, gitu. Iya, orang-orang yang diberi tanda sebagai apa? Angkatan jahat. Di mana salib itu angkatan jahat? Matius 12 nomor 38 sampai 40. Coba abang bacakan Matius berapa? Angkatan jahat ini tidak diberikan satu tanda selain tanda Yunus. 3 hari 3 malam dalam perut ikan dan perut bumi. Ya nggak ada kaitannya dengan salib kan? Kok nggak ada kaitannya? Bagaimana anak manusia bisa masuk ke dalam kubur tanpa disalib? Enggak, maksudnya kok merujuk ke sana gitu. Nah iya kan? dong. Galatia 3 nomor 13 coba Anda baca. Kabarnya. Iya, silakan. Iya. Kristus telah menebus orang yang ada di Ankara Turki dari hukum Torah dengan jalan menjadi kutuk karena orang-orang yang ada di Ankara Turki. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di atas tiang salib. Oke, yang mau kita bahas ini apa, Bang? Itu dulu. Iblis. Penyesat itu iblis datang memakai nama Yesus. Penyesat itu iblis. Yes. Memang iblis itu memang penyesat, apalagi? Nah, iblisnya datang memakai nama Yesus untuk mereka jual ke seluruh dunia. Kapan iblis memakai nama Tuhan Yesus? Matius 24 nomor 4 nomor 5. Waspadalah agar kalian, wahai orang Yahudi, jangan disesatkan. Sebab akan datang banyak penyesat memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Mereka yang memakai nama Yesus Kristus ini akan menyesatkan banyak orang. Itu dalil. Ya, siapa yang memakai nama Yesus itu pada saat itu? Coba. Oke. Sekarang Kristen kalau menyebar ke seluruh penjuru bumi, orang Kristen memakai nama siapa? Nama Yesus. Ya sudah, selesai. Ya memang nama Yesus itu harus diberitakan, itu kan katanya beritakanlah. Memang Injil itu kan harus diberitakan.
Terus Injil itu diberitakan, kita harus percaya kepada siapa kan? Coba. Iya. Yang memerintahkan Anda memberitakan Injil ke seluruh bangsa itu siapa? Iya, itu kan pesan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Nah, dari mana Anda tahu itu Yesus? Ya, Itu kan makhluk yang keluar dari kubur. gimana makhluk yang keluar dari kubur? Yes. Sementara Yesus mengatakan bahwa tanda angkatan jahat adalah anak manusia keluar dari kubur. Berarti Anda adalah orang jahat. Enggak, aku nggak ngerti apa yang Bang Juma. Anda tidak akan ngerti kalau Anda tidak paham Bible. Cuma doktrin dogma gereja doang. Enggak, aku nggak ngerti apa yang mau Abang Zuma bahas loh. Abang mau bahas. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepada Ya, siapa kalian. penyesat itu? Coba. Orang-orang Abang kan di luar murid Yesus yang memakai nama Yesus itu siapa? Siapa murid di luar Tuhan Yesus? Coba. Ya, murid-murid Yesus kan orang Yahudi. Siapa di luar nama murid-murid Tuhan Yesus? murid-murid Yesus orang Yahudi. Di luar Yahudi yang memakai nama Ya, Yesus siapa? Kan siapa kalian. murid-murid Tuhan Yesus itu menyampaikan realita yang terjadi kepada Tuhan Yesus, betul nggak? Realita apanya? Apanya yang realita? Loh, murid-murid Tuhan Yesus itu memberitakan apa yang terjadi kepada Tuhan Yesus kan? Murid-muridnya memberitakan kepada siapa? Ya kepada seluruh bangsa pada saat itu, betul Di nggak? mana murid-murid Yesus menulis untuk seluruh bangsa? Di mana? Tunjukkan kepada saya. Murid-murid Di mana? Tuhan Yesus pada saat itu memberitakan tentang Tuhan Yesus kepada Kepada bangsa-bangsa, siapa? betul nggak? Di mana itu tertulis? Coba. Oke. Nah, tunjukkan kepada saya, silakan. Oke, tablet saya lagi macet nih, makanya nggak. Enggak ada itu deh, enggak ada. Ada. Lukas tidak pernah menulis untuk seluruh dunia. Matius dia pernah untuk seluruh dunia. Yohanes bukan untuk seluruh dunia. Matius enggak seluruh dunia. 13 buku Paulus pun bukan untuk seluruh dunia. Nah, berarti abang nggak baca Alkitab lah. Mana Bibelnya yang menuliskan bahwa Bibel ditulis untuk seluruh dunia? Sabar Tunjukkan. ya. Iya, silakan. Soalnya tabletku macet nih, nggak bisa diputar nih. Ha. Iya, enggak apa-apa. Kita tunggu. Aku. Halo, halo. Ya sabar bang, aku lagi subscribe. Oke. Soalnya tabletku macet, nggak bisa dibuka. Masih lama? Sabar bang. Sabar ya. Iya. Ya pada saat itu kan Tuhan Yesus kan berpesan kepada murid-muridnya, pergilah dan beritakanlah, pergilah, seperti ini ayatnya. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Nah tuh. Ya, jadi murid, bukan jadi hamba kan? Ya, Jadi murid atau jadi hamba? Jadi murid. Nah, jadi murid berarti Yesus bukan Tuhan tapi hanya guru kan? Ya, yang kita bahas ini apa dulu? Makanya Iya. jangan loncat-loncat. Iya, saya mengatakan kepada saudara, di mana dalilnya Bible yang Anda punya itu diperintahkan Yesus untuk diberitakan kepada seluruh bangsa? Mana dalilnya? Iya, itu perintah Tuhan Yesus. Iya, di mana dalilnya tentang Bible?
Lukas, Markus, Matius, Yohanes, Galatia, Filipi, Efesus. Mana Yesus perintahkan untuk Bible. menyampaikan itu? Mana? Ada nggak bang? Kalau nggak ada, ya bilang aja nggak ada. Ada nggak? Ada nggak bang? Sabar, ada. Ada. Markus 16. Ada, soalnya tabletku. Sabar, soalnya tabletku lagi error. Hanya ada satu data, Markus 16 nomor 15. Tidak ada lagi lain selain itu. Beritakanlah Injil ke seluruh makhluk. Nah itu Ya, betul. betul. Nah, Injil yang dimaksud apa di sana? Lukas. Ya, Ya, Markus semua gitu. Injil kan? Semua Injil. Emang ada Yesus mengenal Injil? Mengenal buku Lukas. Ya, Lukas itu siapa? Bukan murid Yesus. Oh, terus dia siapa? Asisten Paulus. Ngelawak. Ya udahlah, Abang Juma ngelawak. Kok ngelawak? Kok ngelawak? Lukas itu asisten Paulus bersama dengan Markus. Markus juga itu asisten Paulus juga, gitu loh. Oke, teman-teman sekalian, kurasa kita cukupkan sampai sini ya, teman-teman. Masya Allah, tembus 7M. Keren kali, bah. Ya, soalnya aku rada-rada mau batuk, teman-teman. Mau minum air hangat dulu ya. Aku mau suruh anak-anak di dapur, masih ada yang terjaga belum tidur. Ya, besok lagi kita lanjut ya. Kita udah debat soalnya berapa jam ini? Udah 5 jam. Bang Suma duduk di sini 5 jam. Besok lagi kita lanjut. Boleh ya, teman-teman ya. Alhamdulillah pelajaran hari ini yang kita dapatkan, ya semoga Allah melimpahkan hidayah, kelembutan hati kepada kita semua sehingga Islam ya sebagai agama Allah yang diwahyukan oleh Allah melalui perantaran baginda Rasulullah Muhammad SAW, kita anut sampai kita meninggal dunia. Ya, Islam, anak keturunan kita mati dalam keadaan Islam. Kita mati dalam keadaan Islam, mati dalam arti kata kita pindah alam. Karena mati itu hanya bahasa yang seakan-akan mati identik dengan ketiadaan. Enggak, mati itu adalah awal dari kehidupan yang sesungguhnya. Jadi mudah-mudahan kita berpindah alam dalam keadaan Islam. Jangan pernah kita goyah meninggalkan Islam. Ya, jangan. Anak-anak kita jaga. Ya, keturunan kita, istri kita, suami kita jaga supaya mereka bisa mendalami Islam ini dengan baik. Untuk itu, ya sekali lagi, di follow akun-akun kita ini. Akun kita di follow, Zulkifli 15 di follow, supaya semakin banyak orang yang menguatkan pemberitaan-pemberitaan tentang perbandingan agama. Gitu ya teman-teman sekalian. Jangan sungkan untuk memfollow. Aku mau foto dulu deh. Foto ya. Ini pencapaian malam ini luar biasa. Ini 7M. Ini adalah sebuah sejarah dalam penginjilan Bang Suma. Aku penginjilan pula. Oke. 7M coy. Masya Allah luar biasa. 7,4M ya teman-teman sekalian. Jadi sekali lagi terima kasih banyak atas perhatian antum semua.
kebersamaan antum, ya, supportnya, dukungannya, doanya, typingnya, giftnya, apalagi typingnya yang di YouTube, yang sudah subscribe channel kita, masya Allah luar biasa ya. Terima kasih banyak, yang setinggi-tingginya, yang sedalam-dalamnya atas apa yang telah diberikan ya pada teman-teman semua. Terima kasih banyak terhadap Ibu Riani Christine. Ya, belajar lagi Ibu Riani Christine. Jangan sedikit-sedikit Makassar, Murtadin Makassar, Murtadin Makassar. Gimana orang mau mencontohi ikut-ikut murtad dari Makassar dengan cara Anda berdiskusi penguasaan materinya nihil, bahkan cenderung melakukan, ya saya katakan itu penipuan. Kenapa saya katakan penipuan? Karena tidak sesuai dengan data yang ada di sana. Itu bukan kata Yesus, tapi dia mengatakan itu kata Yesus. Ya, aku adalah Mesias. Padahal kamu yang mengatakan bahwa aku adalah Mesias. Diambil cuman aku adalah Mesiasnya doang. Ya, itulah cara-cara yang digunakan. Terkait dia murtadin atau bukan, ya kita kembalikan ke dia kan ya teman-teman, ya kita kembalikan. Kenapa? Karena sudah pernah ada satu komal mengaku murtadin semuanya, kesaksian murtadin. Begitu dicek ternyata bukan murtadin, editan semuanya kan gitu. Ya, editan semua. Jadi ibu belajar lagi, perdalam lagi Bible. Tapi saya rasa kalau Anda perdalam Bible itu nanti akan sama seperti saya. Bukannya menjadi Kristen, tetapi justru semakin nyata Kristen itu ya kan gitu ya. Berdasarkan Bible itu sendiri ya. Oleh karena itu sekali lagi, kalau bisa janganlah selalu bilang murtadin. Apa murtadin kalau kualitasnya begitu kan memalukan. Mending kayak Bang Suma, bukan murtadin tapi paham Bible, daripada ngaku murtadin, sudah murtadin gak paham Bible. Artinya apa? Salah masuk. Salah masuk. Gitu. Saya baru gini, anak ini daftar untuk renang kan gitu. Dia sekolah renang, sekolah olahraga, dia renang. Tapi ternyata dia tidak suka renang itu, begini, tidak bagus. Akhirnya dia pindah di kelas bola kan gitu ya. Pindah di kelas bola. Begitu dia ditanya-tanya tentang bola, ternyata dia nggak tahu. Dia hanya bisa menjelaskan tentang yang lain. Ya, ada orang yang datang dari kelas renang membahas bola dengan dia babak belur. Ternyata nggak sanggup. Apa dia mengatakan saya keluar dari kelas renang karena di renang itu begini. Yang benar itu di kelas bola. Begitu ditanya tentang bola, bola itu apa? Dia jawabnya apa? Kue lapis. Kan memalukan. Jadi nggak usah lah murtadin ditulis di murtadin dari Makassar. Pret. Begitu dijajal pengetahuannya tentang Bible, nihil. Apalagi tentang Al-Quran kan gitu. Ya kan? Jadi nggak usah lah Kristen aja. Ngapain harus murtadin lah? Apa yang Anda ingin jual dengan mengatasnamakan murtadin? Apalagi Makassar. Makassar itu wow, orang fanatik. Ya. Orang fanatik Makassar keturunan Sultan Hasanuddin. Hah? Anda membawa-bawa Makassar dengan menyandingkan dengan kata murtadin, itu sebenarnya menyakiti orang Makassar. Murtad aja kalau memang murtad bedeng. Gak usah aku bawa Makassarnya gitu loh. Gak usah bawa Makassarnya. Ya nggak perlu lah aku bawa Makassar itu. Murtadin dari Islam sudah. Murtadin Makassar. Apa pesan yang ingin Anda sampaikan? Aku tahu Anda ingin lihat orang Makassar ada yang murtad loh. Aku tahu begitu itu aku tahu. Begitu saudaraku. Assalamualaikum. Oke, ada Dinda Pandi. Assalamualaikum. Tidak puas dia, tidak puas. Mengamuk terus, marah-marah terus di komalnya. Masuk nangis jandai. Katanya Bang Zuma tidak paham Bible, emosian, bla 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 bla. Masih live dia di sana masih. Masih tidak puas dia.
Makanya masih nanti live jam segini? Iya masih dia, masih live. Kok tumben? Emang biasa jam segini dia live? Oh enggak lama biasa, paling live 1 Iya. jam 2 jam. Itulah kenapa dia masih ngamuk-ngamuk. Lulu. Waduh. Bahaya nih Bang Zuma ini. Kecil, kayak bom kan dah waktu dikalahkan waktu itu langsung turun viewersnya sama dengan dia. Langsung turun. Ngamuk juga. Jadi 100. Ngamuk juga. Ngamuk Waduh. juga. Untuk sesi kedua itu saja temanya kan tadi. Nabi siapa nabi palsu? Iya. Oh dia masih mau rupanya? Iya masih lah. Oh. Mak lampir. Biasanya kan kalau sudah kayak gitu Oten diserang sama teman-temannya yang lain enggak gitu. Biasanya makanya dia tutup dengan marah-marah tadi. Jadi teman-teman Kristennya takut naik. Itu aja mungkin kan dah. Nanti Oke. sesi 2-nya nabi palsunya. Istirahat maki dulu toh. Iya. Oke, paling Anda izin turun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kandaku. Iya Dinda. Izin menyampaikan sedikit Kanda. Terima kasih buat kawan-kawan semua yang sudah tap layar. Terlebih khusus buat kawan-kawan yang sudah nge-give ke rumah Bayi Muri yang merupakan MVP kita malam ini, Masya Allah. Jazakumullah khairan. Dan kawan-kawan lain yang ikut nge-give, semoga berkah hartanya dilipat kali gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi pemberat timbangan amal kebaikan nanti kalian di akhirat. Terima kasih dan teman-teman yang sudah tap layar. Luar biasa. Saya ini Dinda, sorry. Saya biasanya dari TikTok habis live gini itu arahan dari TikTok itu untuk membuatkan PT yang nge-give kayak gitu. Jadi nanti yang nge-give itu bisa ambil PT-nya di komalnya Bang Suma 01 ini gitu. Mantap. Siapkan aku. Tadi sudah kita masuk 8 besar terpopuler di Indonesia di bawah komal-komal semua dan rata-rata di Liga A1 semua Kandaku. Dan ini kita bukan room pargoy atau bukan room apa, tapi ini room diskusi satu-satunya di Indonesia yang masuk dan tembus di 10 besar populer. Masya Allah luar biasa. Ini semua tidak ada dan tidak lain dan tidak bukan tentu dari nikmat Allah dan teman-teman yang di bawah juga ikut berpartisipasi. Masya Allah kalian luar biasa yang sudah berpartisipasi mendukung Komal guru kita, Kanda kita, Bang Zuma. Terima kasih buat teman-teman semua dan itu insya Allah akan ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bergadangnya kalian, habisnya kuota kalian kita lihat tadi malam luar biasa. Ibu itu mencret, sudah aku bilang nggak bisa tidur deh Kanda. Ngoceh-ngoceh dia di sebelah. Ngoceh-ngoceh dia marah-marah dia. Iya. Nggak bisa tidur dia. Biasanya dia nggak Saya barusan lihat dia masih live dan ramai sekali komalnya. Ramai orang naik. Alhamdulillah, Masya Allah. Luar biasa. Alhamdulillah. Terima kasih Kandaku, Masya Allah, jazakumullah khairan. Siap. Kita juga Dinda. Semoga Allah berikan keberkahan, diberikan kekuatan, kesabaran dan diberikan keteguhan. Insya Allah istiqomah kita bareng-bareng semua kawan-kawan netizen di bawah sampai surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke, izin turun Kandaku, istirahat Ki. Selamat. Terima kasih Dinda, terima kasih. Kita juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik teman-teman sekalian. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak yang setinggi-tingginya ya, dan juga permohonan maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan dari saya mungkin ya, terkhusus kepada saudara kami Kristiani. Kalau kebenaran yang aku sampaikan ini membuat Anda sakit atau terluka, saya mohon maaf ya sedalam-dalamnya ya. Ya, saya sebagai umatnya Nabi Muhammad hanya sebagai pembawa kabar gembira dan juga peringatan, pembawa peringatan ya, yang mana peringatan ini ya bersumber dari pencipta langit dan bumi yang harus kami sampaikan sebagai umatnya Nabi Muhammad kepada seluruh alam, karena Islam itu adalah dinul haq yang harus diajarkan, disampaikan kepada seluruh alam semesta. Jadi ajakan diskusi tadi itu diiyakan bukan karena faktor kesengajaan, tapi ketidaksengajaan. Memang disengaja untuk diadakan karena disetujui. Jadi kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, ya mohon maaf, khususnya kepada saudara kami Kristen, mohon maaf yang setinggi-tingginya. Kebenaran itu memang kadang menyakitkan, seperti obat pahit tapi menyembuhkan. Ya, sekarang saya kembalikan kepada teman-teman, apakah yang saya sampaikan ini keliru? Anda renungkan, Anda pikirkan, habis itu Anda ya pikirkanlah keselamatannya untuk akhirat. Saya kira begitu.
teman-teman sekalian, sahabat-sahabat sekalian yang muslim, panjang umur, sukses selalu, ya, sehat selalu, bahagia selalu bersama dengan keluarga, anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha, dan kita dimudahkan di setiap urusan kita yang baik, urusan dunia, urusan akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Saatnya Islam berjaya, saatnya Islam itu dikagumi, disegani oleh musuh-musuhnya dengan kebenaran yang kita lontarkan, yang selama ini mereka nggak kenal kebenaran Islam itu. Mudah-mudahan dari lisan-lisan para apologet Islam, kebenaran Islam itu bisa sampai kepada mereka. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdi.